Selamat sore Bu Mia. Selamat sore juga Pak Andi. Bagaimana kabar hari ini Bu? Kabar saya baik Pak Andi. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Saya juga dalam keadaan baik-baik saja. Sesuai dengan kesepakatan kita 1 minggu yang lalu, hari ini saya akan mengadakan supervisi kepada Bu Mia. Apakah Bu Mia sudah siap? Pasti siap Pak Andi. Wah, bagus sekali, semangat Bu Mia. Rencana jam berapa siapnya ya Bu untuk pelaksanaan ini? Bagaimana kalau jam setengah 4 sore Pak Andi? Saya juga sudah menyepakati terlebih dahulu dengan uh, coachi saya. Nanti lagi 30 menit coachinya akan datang. Seperti itu Pak Andi. Um, Baik kalau begitu ya Bu Mia. Saya ingin bertanya Bu, apa Ibu sebelumnya sudah mempelajari prinsip dan kompetensi dalam coaching? Sudah Pak, kemarin saya sudah belajar dengan membaca dan menonton video praktek kunci di YouTube Pak Andi. Bagus sekali ya, semangat Bu Mia. Ini dalam mempersiapkan diri untuk melakukan coaching bersama rekan kerja. Bagus itu Bu. Kalau begitu prinsip coaching apa ya yang sudah Bu Mia pelajari? Saya belajar tentang fokus dalam memberikan pertanyaan, ingin mencari tahu lebih dalam dari perasaan kunci itu Pak Andi, seperti itu. Menurut Bu Mia, kompetensi apa saja yang Bu Mia perlu untuk kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang Andi pertama, kompetensi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Andi, seperti itu. Oh, menurut Bu Mia, kompetensi mana yang masih perlu dikembangkan dalam coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana caranya kita sebagai coaching itu mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot Pak Andi. Hmm, Baiklah, kita lihat dulu hasil pada coaching nanti ya Bu Mia. Baiklah Pak Andi. Lalu bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Yang ingin saya Pak Andi amati adalah bagian di mana saya dan Kuci itu masih tetap fokus dalam membahas tujuan percakapan. Lalu saat saya bertanya dan mengarahkan agar si Kuci menemukan solusi dari masalahnya sendiri, mungkin itu ya Pak Andi. Baiklah, Bu. Lalu menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya berharap nanti dengan supervisi kali ini saya dapat melatih kompetensi saya dalam memahami dalam melakukan coaching itu sendiri Pak Andi. Hmm, Apa harapan dari observasi yang akan Ibu lakukan sama ini? Baik, semoga selama proses coaching saya dapat melakukan yang baik dan sesuai dengan alur kita yang sudah ada Pak Andi, itu harapan saya nanti. Baiklah Bu Mia, saya rasa percakapan kita di awal cukup ya Bu. Oh ya, coachingnya sudah datang Bu. Kira-kira kalau belum mungkin bisa ditunggu dulu. Terima kasih ya Pak. Oh ternyata kucingnya sudah datang Pak. Saya siap-siap dulu ya Pak Andi. Oke Bu Mia, dipersilakan. Baik Pak Andi, terima kasih. Selamat sore Bu Erni. Bagaimana kabar? Selamat sore Bu, baik Bu. Eh, Lagi ngapain nih Bu Erni? Kok kelihatannya bengong-bengong aja nih? Iya Bu, ini saya bengong karena lagi banyak pikiran nih Bu Mia. Jadi cukup menguras energi saya.
Oh iya Bu Mia, nanti di jam ketiga 4, apakah Bu Mia ada jam mengajar ya? Oh, begitu ya Bu Erni. Semoga apa yang Ibu pikirkan itu bisa ada solusinya ya Bu. Oh, saya lihat jadwal dulu sebentar Bu ya. Sebentar. Ya Bu. Setelah saya lihat jadwal, ternyata tidak ada Bu Erni. Apa ada yang Bu Erni ingin katakan atau beritahu mungkin pada Ya saya? Bu, gini Bu, saya maunya minta waktunya Bu Mia nih untuk berbagi cerita saya Bu. Siapa tahu Bu Mia bisa bantu saya. Oh, eh, boleh sekali Bu kalau seperti itu. Saya siap mendengarkan cerita dari Bu Erni. Oke ya Bu, makasih banyak ya Bu ya. Ini saya sangat senang sekali Bu bisa meluangkan waktunya. Saya senang sekali. Sama-sama Bu Erni. Baik Bu Erni, saya ingin tahu ini Bu, apa topik yang ingin Bu Erni utarakan dalam obrolan kita mungkin hari ini sampai Bu Erni tadi bengong seperti itu. Ya Bu, gini saya ingin berbagi cerita tentang perilaku murid saya di kelas saat pembelajaran IPA kemarin Bu Mia. Oh, berarti Bu Erni pikirkan tadi itu tentang murid ya Bu ya? Sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya ingin tahu Ibu apa Ibu Erni harapkan dari obrolan kita hari ini ya? Ya Bu, gini Bu, saya berharap saya sih bisa mendapatkan ketenangan ya Bu ya, terutama pikiran saya menjadi jauh lebih ringan lah Bu. Oh, seperti itu. Iya Bu Erni, semoga bisa membantu ya Bu Erni mencari solusinya. Jadi permasalahan yang Ibu pikirkan itu bagaimana ceritanya ya Bu? Coba ceritakan terlebih dahulu pada saya. Ya Bu, jadi saya kemarin itu gini Bu, saya kan mengajar di kelas 7B. Saya tuh memfasilitasi belajar siswa itu dengan kegiatan belajar kelompok, di mana tugas keterampilannya itu setiap kelompok itu membuat poster tentang ekosistem Bu. Tapi sebelumnya saya sudah kok mengarahkan siswa untuk menyiapkan alat dan bahannya dari rumah Bu. Nah, saat pembelajaran kemarin saya tuh menemukan ternyata ada 4 murid ini Bu yang tidak fokus dan tidak aktif dalam kegiatan kelompok Bu Mia. Saya lama sekali mengamati mereka Bu. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, apa saja yang dilakukan 4 murid tersebut ya Bu? Apa mereka dalam satu kelompok ya Bu ya? Gini Bu, mereka tidak semua dalam satu kelompok sih Bu. Yang pertama itu saya tuh mengamati Agus Surya. Nah, dia hanya diam saja dalam memperhatikan temannya bekerja. Terus yang kedua si Arya, malah saya lihat ngobrol sama Juna, dan mereka ini kebetulan satu kelompok Bu. Yang ketiga itu ada si Ayu Bu. Ayu Pratnya ini memang sih dia anaknya pendiam Bu. Nah, padahal sebelumnya saya sudah membagi dalam satu kelompok tuh terdiri dari 4 orang Bu. Oh, begitu ya Bu. Apa ada alasannya Ibu itu membuat kelompok hanya dari 4 orang saja? Oh iya Bu, tentu saya punya alasannya sih Bu. Maksud saya tuh sebenarnya saya bagi satu kelompok cuman 4 orang itu agar semua anggota kelompoknya tuh bisa bekerja aktif Bu, nggak ada yang diam. Apalagi kan kita tahu nih setiap kelas itu jumlahnya genap, jadi saya bisalah membagi mereka dalam satu kelompok tuh 4 orang saja. Tapi saya malah jadi bingung dan bertanya-tanya nih Bu Mia, ada saja saya temukan murid yang tidak aktif dalam kelompok. Itu sih yang membuat saya jadi kepikiran Bu. Baik Bu Erni, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan Bu Erni jadi bingung dan bertanya-tanya ya? Coba ceritakan Bu kepada saya. Ya Bu, yang buat saya jadi bingung dan bertanya-tanya tuh gini Bu, kok bisa ya 4 murid tersebut tidak tertarik dengan aktivitas ini? Padahal kan ini peluang bagi mereka untuk bergerak aktif Bu, tidak hanya duduk terpaku diam seperti
biasa di kursi. Apa mungkin kira-kira ada yang salah ya Bu dari cara saya mengelola kelas? Oke Bu, saya sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Yang saya tangkap tadi, Ibu Erni menganggap bahwa semua murid di kelas 7B itu akan suka dengan bekerja dalam kelompok seperti itu ya, terkait tugas membuat poster, begitu ya Bu ya kira-kira. Iya Bu, betul Bu. Nah, menurut Bu Erni, faktor apa ya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Mungkin menurut saya di awal saya kurang mungkin Bu ya memperhatikan minat dan gaya belajar setiap murid ini ya. Ya. Dari situasi yang Bu Erni hadapi, jika saya berikan skala 1 sampai 10, Ibu Erni memilih berada di skala berapa ya? Terus apa kira-kira alasannya Ibu? Ya Bu, saya pilih skala 6 Bu Mia, karena menurut saya belum berhasil 100% mengarahkan semua murid untuk aktif selama pembelajaran kemarin Bu. Baik Bu Erni, berarti Bu Erni merasa belum maksimal seperti itu ya dalam mengelola kelas kemarin. Betul seperti itu Ibu? Iya Bu, betul Bu. Kalau begitu, apa kira-kira rencana selanjutnya yang akan Bu Erni lakukan untuk memperbaiki dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas? Mungkin saya akan menggali informasi terlebih dahulu Bu terkait minat dan belajar setiap murid Bu. Itu yang saya akan lakukan Bu. Oh, seperti itu. Kira-kira dengan cara apa Ibu Erni bisa mendapatkan informasi tersebut? Saya akan mencari informasi itu dengan membagikan link Google Form Bu untuk mencari data anak. Nah, saat kapan kira-kira Ibu akan membagikan link Google Form yang Ibu bilang tadi kepada saya? Saya akan membagikan link tersebut pada pertemuan selanjutnya Bu, rencananya mungkin di hari Sabtu Bu, tanggal 2 Desember nanti. Nah, kalau begitu saya ingin tanya lagi nih Bu, terkait skala 1 sampai 10, apa Ibu ada rencana meningkatkan skala tersebut? Kalau ada, di skala berapa Bu dan apa alasannya? Baik Bu, saya pasti ingin menjadi lebih baik Bu ya. Saya ingin berencana meningkatkan skalanya menjadi 9 Bu, karena saya yakin setelah saya menggali informasi terkait minat dan gaya belajar murid, saya akan mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu, agar bisa menjangkau semua kebutuhan belajar murid Ibu. Wah, luar biasa sekali ide dari Bu Erni. Saya salut akan ide bagus Ibu itu, dan saya kagum Ibu bisa menemukan solusi terhadap masalah yang telah Ibu Erni hadapi kemarin. Sungguh keren Ibu Erni ini. Terima kasih Bu, sudah kasih saya semangat Ibu, terima kasih. Saya jadi ingin tahu, jika Bu Erni, apa komitmen yang Ibu Erni buat untuk dapat melaksanakan rencana aksi ini kira-kira Ibu? Baik Ibu, jadi komitmen yang saya buat terus yakin Bu akan usaha yang nanti akan saya lakukan. Saya akan melaksanakannya dengan baik, di mana secara mandiri saya akan mencari nih referensi-referensi dan mempelajari praktek baik yang telah diterapkan guru-guru lain Bu, khususnya terkait pembelajaran berdiferensiasi yang saya akan cari lewat internet Ibu. Baik, saya salut akan semangat Bu Erni. Saya akan selalu dukung Ibu. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Bu. Oh iya Bu, saya ingin bertanya lagi Bu, apa yang dapat Ibu Erni simpulkan dari percakapan kita tadi? Baik Bu, hal yang saya bisa simpulkan adalah saya sebagai guru di kelas 7B sebaiknya perlu mengetahui informasi tentang karakteristik murid Bu, dilihat dari minat dan gaya belajarnya. Saya merasa percakapan kita dari tadi ini sangat membantu saya Bu untuk membuka pikiran saya, sehingga sekarang saya merasa pikiran saya jauh lebih ringan Bu.
Terima kasih ya Bu Mia sudah meluangkan waktunya berbincang dengan saya. Sama-sama Bu Erni, saya juga ikut senang bisa melihat Ibu ceria kembali. Jadi memang ketika kita ada masalah jangan sungkan-sungkan untuk bercerita kepada rekan kerja ya Bu Erni, terutama kepada saya, termasuk kepada saya juga yang pastinya. Baik Bu Erni, sudah bel pergantian sudah sudah berbunyi. Mari kita masuk ke kelas Ibu. Oh iya Bu, oke Bu, baik Bu Mia. Ayo Bu Mia, semangat. Baik Bu Erni, mari. Mari, terima kasih. Iya Bu. Selamat ya Bu Mia, sudah selesai melakukan kegiatan coachingnya. Iya Pak, terima kasih. Akhirnya selesai juga Pak, lega saya. Saya amati tadi selama proses coaching sudah bagus sekali Bu Mia. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak Andi. Baik Bu Mia, saya ingin berbincang lagi nih di tahap ini ya. Bagaimana Bu Mia menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang sudah Ibu lakukan? Menurut saya sudah cukup baik dalam merumuskan kalimat pertanyaan Pak. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai bahwa tadi saya cukup mampu menangkap kata kunci dari kunci Pak, seperti ada kata bengong dan menguras energi. Itu membantu saya dalam merumuskan pertanyaan lanjutan. Begitu Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Mia ini. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oh silahkan Pak Andi. Oke ya. Tadi saya mengamati bahwa Bu Mia dan Koci sudah fokus pada tujuan percakapan ya. Kemudian Koci secara leluasa memberikan penjelasan kepada Bu Mia. Jadi sangat terlihat sekali kalau Bu Mia menjadi pendengar yang aktif. Saya setuju dengan Ibu Mia kalau kata-kata kunci telah disampaikan oleh Koci, sehingga terlihat jelas Bu Mia mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, di mana dapat mengarahkan Koci untuk maksimal potensinya dalam mencari sendiri ya solusinya. Jadi saya rasa sudah bagus ya Bu Mia. Apakah benar seperti itu Pak Andi? Iya benar Bu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar yang saya katakan tadi? Tentu saya sangat senang sekali kalau seperti itu yang Pak Andi bilang. Ini menjadi motivasi awal saya untuk terus berlatih dalam mengembangkan kompetensi coaching yang saya miliki Pak. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya juga ikut merasa senang. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat percakapan, saat mengamati Ibu tidak melihat secara langsung lawan bicara Ibu. Yang dimana dalam coaching kehadiran penuh itu sangat diharapkan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal itu? Saya juga merasa demikian Pak. Saya merasa sangat gugup dan takut bila mana ada pertanyaan yang tidak sesuai nanti dengan alur kita begitu Pak. Jadi saya merasa kurang fokus begitu. Jadi untuk takut pertanyaannya tidak sesuai alur, jadi saya tidak menatap mata sang kuci seperti itu Pak. Oh begitu. Jadi dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu ya? Gimana Ibu? Saya akan berlatih lebih giat lagi Pak Andi, dan saya juga akan belajar secara mandiri melalui media internet untuk menambah ilmu dan
pengetahuan saya. Seperti itu Pak Andi. Adakah yang bisa ikut membantu Ibu untuk mewujudkan hal tersebut, Bu Mia? Ya pasti ada Pak. Saya akan meminta bantuan rekan kerja sebagai coach, jadi saya bisa terus belajar dan mengasah ilmu saya dalam melaksanakan kegiatan coaching seperti itu. Terus kapan Bu Mia akan mulainya? Saya rasa saya akan buat rencana terlebih dahulu Pak, mulai dari membuat jadwal dan membuat kesepakatan dengan rekan sejawat agar tidak berbenturan dalam latihan nanti. Wah, bagus sekali rencana Ibu ini. Saya senang mendengar semangat belajar Bu yang luar biasa ini. Semoga semua bisa berjalan dengan konsisten ya Bu, dan mendapat hasil yang maksimal. Tentu saya juga ingin mengetahui perkembangan Bu Mia selanjutnya di waktu lain. Nanti kita berbincang ya tentang hal ini ya Bu. Siap Pak Andi, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya senang sekali bisa berkesempatan dalam mengembangkan kompetensi coaching ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain. Terima kasih sudah mengarahkan saya sehingga saya bisa menemukan solusi untuk diri saya sendiri. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi ya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, terima kasih kembali Bu Mia. Tetap semangat ya Bu. Baik Pak, semangat. Ya, semangat.